Oke, saya balikan sebentar dulu ya. Nah, Anda lihat Enggak, ini ya. Nah, ini ada seseorang, namanya itu adalah Gus Leman ya. Nah, berkata bagaimana ini dimasukkan di dalam media, di dalam satu ini ya, namanya portal Jateng, dinilai picu perpecahan. Gus Leman datangi Bareskrim. Bahas tayangan Edis TV. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu begini. Saya balik lagi kamera saya. Kenapa kalau orang Islam membahas agama Kristen itu tidak memicu perpecahan, tidak menimbulkan sesuatu yang seperti ini. Tetapi kalau sebaliknya, kalau ada orang Kristen bahas agama Islam, kok dinilai picu perpecahan? Pertanyaan saya, umat Islam mengidap penyakit apa ya? Enggak kan? Enggak kan? ya oke. Jadi prinsipnya seperti Anda yang bilang itu sebenarnya bukan untuk menyebut agama Anda. Jadi maksudnya itu harus kita pahami semua yang pernah ada yang diceramahi atau jenis ada yang dibilang jenis yang lain-lainnya. Jadi maksudnya itu seluruh umat-umat yang atau dan pendukungnya itu supaya tidak pindah tempat agama yang lain. Kalau gimana ini bahasanya agak sedikit sulit sebentar. Saya harus konsentrasi sebentar. Saya harus anu nih konsentrasi penuh. Coba omong lagi Pak, silakan. Saya nggak ngerti bahasa Anda itu agak sedikit sulit, coba. Gimana? Coba ulangi lagi. Itu yang maksudnya itu seperti Anda yang dibilang tadi itu sebenarnya larinya bukan di situ. Tapi maksudnya itu supaya tidak sampai larinya pergi beragaman orang Kristen. Itu maksudnya yang Anda bilang tadi itu. Bukan untuk menyebut agama Anda. Seperti itu. Saya cuma memahami. Baiklah, oke, baik. Oke. Jadi menurut Anda alasan dari umat Muslim itu suka sikit-sikit lapor itu adalah karena adanya sebuah ajakan atau adanya sebuah dikhawatirkan umat Islam pindah agama masuk Kristen itu. Coba maksudnya apa dibilang tadi? Maksud Anda umat Muslim khawatir akan umat-umat yang nanti murtad dari Islam lalu masuk Kristen gitu? Iya, seperti itu tujuannya. Oke. Lalu bagaimana sebaliknya ketika umat Muslim seperti Zakir Naik, Donditan dan kawan-kawan berceramah supaya orang-orang Kristen masuk Islam? Kenapa itu boleh, sementara sebaliknya nggak boleh? Ya karena itu kan untuk mengajak melalui jalan yang lurus itu, bukan melalui untuk kitab Anda. Seperti itu. Baiklah. Gini loh. Yang saya heran gini. Sebenarnya kan sama gini Bang ya. Sama. Kalau orang Islam mengajak orang-orang Kristen masuk Islam karena menurut orang Islam itu adalah jalan yang lurus. Ya. Sebaliknya juga sama. Ada orang Kristen mengajak orang Islam supaya masuk Kristen karena menurut orang Kristen itu ajaran yang benar. Cuman yang menjadi masalah kenapa yang satu ketika orang Kristen ngajak orang Islam masuk Kristen itu membuat picu perpecahan, sementara yang orang Islam ngajak orang Kristen masuk Islam itu tidak. Ini kan yang disebut dengan yang namanya standar ganda. Gimana? Tapi kalau menurut saya bukan lari seperti itu, tidak larinya dari situ. Terus? Jadi mungkin kalau Anda bisa di bawah, contohnya jenis orang Islam bisa kok pengaruhin
orang Islam masuk pergi agama kafir seperti itulah. Ya, ya tergantung dari diri saja, terserah aja begitu. Iya, tetapi kenapa kok dikatanya dinilai picu perpecahan? Tapi larinya tidak Kalau pernah Anda ada mengatakan niat itu terserah pecah. saja, ya namanya kan dakwah. Masa mau kita larang-larang sebentar? Nah, Masa sebentar Bang, tenang Bang. Masa mau kita larang-larang orang Islam berdakwah, mengajak orang masuk Islam? Ya nggak apa-apa, orang itu ajaran agamanya kok. Nah, jangan salahkan juga ketika saya orang Kristen mengajak mempengaruhi Anda, mengaruhi seseorang supaya masuk Kristen. Kan memang ajaran saya juga. Tetapi kenapa tidak adil begitu? Hanya satu belah pihak saja yang boleh. Nah, gimana? Masalah keadilan dan antara pengaruh dengan pengaruh itu sama yang lainnya itu kan sangat jauh bedanya juga. Seperti itu. Tapi orang tidak pahami segala. Sedangkan Anda, walaupun Anda 13 tahun pelajari Al-Quran, saya bilang belum Anda paham semua itu, belum. Saya percaya itu. Karena Anda selalu mengatakan sebelum kita 13 tahun. Bukan ke situ bahasanya, kita bukan ke situ. Bahasannya itu begini loh. Iya, karena larinya di situ, karena Anda bisa merotak dari Islam. Itu saya mengatakan seperti itu. Nah. Berapa? Merotak. Halo. Kenapa sepi suaranya? Ini dia ini. Kayaknya kita harus menggunakan ilmu kanuragan untuk memahami kata-katanya ini. Tidak seperti ini. Itu orang mungkin tidak pernah tahu itu nama akidah itu susah juga. Anda tahu gitu artinya akidah itu? Tidak ada niatnya orang Muslim untuk kasih belah umat, tidak ada. Cuma yang kasih belah itu bagi orang yang Kristen. Oke, saya sarankan kepada Anda Samsul Hakim, coba Anda hadapi bom-bom dulu. Anda cocoknya sama dia ini ya. Seperti itu, karena ilmu Anda ini tingkat kanuragan Anda udah tinggi nih. Sehingga saya kekurangan energi untuk menangkap apa maksud pesan Anda, karena bahasa Anda ini sangat-sangat tingkat tinggi. Gimana? Apa bahasa Arabnya itu? Coba saya mau tahu. Yang pernah aku bilang tadi itu. Yang Anda bilang tadi itu, yang mana bahasa Arabnya? Coba saya dengar. Kan Anda pengalaman segala-gala ayat yang berada dalam Quran. Pengalaman segala-gala ayat yang ada dalam Quran gimana maksud Anda ini? Aduh. Astagfirullahaladzim. Kerja Anda mengatakan mengaku sudah hafal semua itu ayat yang ada dalam Quran. Tidak ada gini, dengarkan. Tidak pernah saya dapati. Tidak pernah saya dapati ada satu orang Islam yang lebih ngerti Al-Quran daripada saya. Nggak pernah ada. Mana orangnya? Kalau ada kesini, coba sini biar diskusi dengan saya. Sedangkan jawaban saya itu yang kemarin Julu itu ndak kau jawab langsung kasih turun. Pernah itu kemarin Julu. Mana? Yang mana? Ada kemarin Julu itu. Kemarin Julu apa sih ini? Ada itu. Saya suruh. Oke lah, baiklah. Dibawa dulu Samsul Hakim. Aduh, Samsul Hakim ini berat. Saya baru ingat kalau nggak salah beberapa hari yang lalu memang dia datang. Kalau ngomong memang begitu dia, teman-teman. Yang kemarin dulu yang masuknya yang 235 lantai 325.